Bayangkan jika dua dunia terkuat, akhirnya saling merasakan kehadiran satu sama lain. Sebuah tabrakan takdir yang melampaui batas ruang dan waktu. Di satu sisi, ada Son Goku, Saiyan legendaris, yang kekuatannya mampu mengguncang galaksi. Di sisi lain, Superman, sang manusia baja dari Krypton, simbol harapan dan kekuatan absolut. Apa yang terjadi ketika dua alam semesta ini, yang seharusnya terpisah selamanya, tiba-tiba saling bersinggungan? Ini adalah awal dari sebuah kisah yang belum pernah diceritakan. Di tengah ketenangan setelah pertarungan sengitnya, Goku tiba-tiba berhenti. Ekspresinya berubah serius. Bukan aura seorang petarung kuat yang biasa ia rasakan. Ini adalah sesuatu yang berbeda. Sebuah energi yang begitu besar, murni, dan stabil, namun terasa asing di seluruh alam semesta ketujuh. Vegeta, yang selalu waspada, juga merasakannya. Dia mendekati Kakarot. Apa itu? Aura ini tidak seperti apapun yang pernah kita hadapi. Goku hanya menatap ke langit, matanya menyipit, mencoba melacak sumber kekuatan yang misterius itu. Kekuatan ini tidak membawa niat jahat, tapi keberadaannya saja sudah cukup untuk membuat seorang Son Goku merasa waspada. Sementara itu, ribuan galaksi jauhnya, di kota metropolis yang ramai, Clark Kent sedang menjalani hari-harinya sebagai reporter. Tiba-tiba, pendengaran supernya menangkap sesuatu yang aneh, bukan suara minta tolong atau kejahatan yang terjadi di sudut kota. Ini adalah getaran, sebuah frekuensi energi yang sangat tinggi. Begitu kuat, hingga membuat seluruh inderanya terganggu sejenak. Getaran ini terasa seperti denyut nadi sebuah bintang raksasa yang sedang lahir. Sebuah kekuatan yang melampaui fisika alam semestanya. Dia berhenti mengetik, menatap keluar jendela, matanya memindai langit. Kekuatan ini terasa seperti ledakan kosmik, tetapi terkendali. Ini bukan ancaman, melainkan sebuah pernyataan keberadaan. Sesuatu yang sangat besar baru saja muncul di radar kosmiknya. Kembali di dunia Dragon Ball, Whis dan Beerus yang sedang menikmati hidangan di planet mereka, tiba-tiba terdiam. Whis, dengan senyum tipisnya, berkata, "Oh, menarik, sepertinya ada sedikit anomali dimensi Tuan Beerus-Beerus, yang tadinya mengantuk, membuka matanya lebar-lebar. Anomali katamu? Ini terasa seperti retakan di kain realitas itu sendiri." Getaran yang dirasakan Goku kini mulai dirasakan oleh para dewa. Ini bukan lagi sekadar aura petarung kuat, tapi sebuah fenomena antar dimensi. Whis mengangkat tongkatnya, dan sebuah proyeksi galaksi muncul di hadapannya. Sepertinya, sebuah jembatan kecil telah terbuka antara dunia kita dengan dunia lain. Dunia yang sangat berbeda. Di sisi lain, di Watchtower, markas besar Justice League yang mengorbit di atas bumi, alarm berbunyi. Batman, dengan tatapan tajamnya, menganalisis data yang masuk ke komputernya. Sebuah lonjakan energi tak dikenal terdeteksi. Asalnya, di luar realitas kita, Superman terbang masuk, ekspresinya serius. "Aku merasakannya, Bruce. Kekuatan yang luar biasa besarnya, tapi bukan seperti Darkseid atau Brainiac ini. Lebih murni, lebih hidup." Wonder Woman dan The Flash bergabung. Apapun itu, kehadirannya mulai mengguncang keseimbangan dimensi kita, kata Diana. Tangannya siap digagang pedangnya. Seluruh Justice League kini dalam siaga tinggi, mencoba memahami fenomena yang belum pernah mereka hadapi. Anomali dimensi ini semakin membesar. Di langit dunia Goku, sebuah retakan kecil mulai terlihat, memancarkan cahaya biru yang aneh. Dari celah itu, Goku bisa merasakan aura Superman menjadi semakin jelas. Dia tidak tahu siapa atau apa itu, tapi insting bertarungnya mengatakan bahwa di ujung sana ada seseorang yang kekuatannya mungkin sebanding dengannya. Senyum tipis mulai terbentuk di wajah Goku. Ini bukan rasa takut, melainkan rasa antusias. Sebuah tantangan baru yang belum pernah ia bayangkan sebelumnya. "Aku harus melihatnya sendiri," gumamnya. Mulai mengumpulkan energi untuk berpindah tempat. Di Metropolis, Superman terbang tinggi ke atmosfer, mencoba merasakan sumber getaran itu lebih dekat. Di depan matanya, langit tampak sedikit beriak, seolah-olah udara menjadi kaca yang retak. Melalui celah tak kasat mata itu,
Dia bisa merasakan aura pertempuran yang membara, semangat juang yang tak terbatas. Dia tahu, di seberang sana, ada entitas dengan kekuatan yang tak terukur. Bukan kekuatan jahat, tapi kekuatan yang lahir dari latihan dan pertarungan tanpa henti. Superman tidak mencari pertarungan, tapi dia harus memastikan bahwa keberadaan ini tidak mengancam dunianya. Dengan tekad yang kuat, dia terbang lurus menuju titik di mana realitas terasa paling tipis. Dua dunia mulai terhubung. Dua legenda dari alam yang berbeda kini saling mengamati dari kejauhan, dipisahkan oleh selubung tipis antar dimensi. Mereka belum saling melihat, belum saling berbicara, tapi mereka sudah saling merasakan. Kehadiran Goku mengguncang fondasi hukum fisika di dunia DC. Kehadiran Superman mengirimkan gelombang kejut ke seluruh alam semesta ketujuh. Tanpa niat permusuhan, dua aura raksasa ini mulai beresonansi. Getaran energi mereka yang saling bersahutan mulai menciptakan ketidakstabilan. Langit di kedua dunia bergemuruh, tanah bergetar. Ini bukan lagi sekadar pertemuan dua individu, ini adalah awal dari benturan dua alam semesta. Keseimbangan kosmik berada di ujung tanduk. Goku, dengan senyum khasnya, berkata pada Vegeta, "Aku pergi dulu, aku penasaran." Sebelum Vegeta bisa protes, Goku menghilang dengan teknik instant transmission, menuju titik di mana retakan dimensi itu berada. Di sisi lain, Superman, dengan tatapan penuh kewaspadaan, terbang menembus batas realitas, memasuki celah yang menghubungkan dunianya dengan dunia yang sama sekali baru. Tabrakan dua legenda ini tak terhindarkan. Pertemuan mereka akan menjadi awal dari sebuah saga yang lebih besar, di mana nasib dua alam semesta akan dipertaruhkan. Apa yang akan terjadi ketika Goku akhirnya berdiri di hadapan Superman? Apakah mereka akan menjadi kawan atau lawan? Pertemuan pertama mereka akan segera terjadi. Ini bukanlah akhir, ini baru permulaan. Dua dunia telah terhubung. Bayangkan Goku tiba-tiba masuk ke dunia Superman, dan musuh mulai muncul. Ini bukan lagi alam semesta yang dia kenal. Tidak ada lagi planet Namek atau turnamen Tenkaichi Budokai. Kali ini, Goku mendarat di sebuah kota megapolitan yang berkilauan, Metropolis. Udara di sini terasa aneh, padat dengan energi yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Setiap tarikan napas terasa berbeda. Seolah-olah atmosfer itu sendiri hidup dan berdenyut dengan kekuatan. Goku, dengan seragam oranye khasnya, berdiri di tengah keramaian. Matanya yang polos mengamati gedung-gedung pencakar langit yang menjulang tinggi, seolah menembus awan. Orang-orang di sekitarnya bergerak cepat, sibuk dengan urusan mereka, tidak menyadari kehadiran seorang pejuang dari dimensi lain. Tapi, Goku bisa merasakannya. Sesuatu yang besar, sesuatu yang kuat, dan sesuatu yang gelap sedang mendekat. Ini bukanlah energi Ki yang biasa dia deteksi. Ini adalah sesuatu yang lebih liar, lebih kacau. Di kejauhan, di atas salah satu gedung tertinggi, sesosok bayangan berdiri. Meskipun jaraknya sangat jauh, Goku bisa merasakan tekanan luar biasa yang datang dari sosok itu. Aura dingin yang menusuk tulang, penuh dengan keangkuhan dan kebencian. Ini bukan Frieza, bukan juga Cell atau Majin Buu. Ini adalah jenis ancaman yang sama sekali baru. Tanpa disadarinya, aura Goku sendiri mulai beresonansi dengan energi aneh di sekitarnya. Tanah di bawah kakinya sedikit bergetar. Kaca-kaca jendela di gedung terdekat mengeluarkan suara berdengung pelan. Orang-orang mulai berhenti berjalan, merasakan ada yang tidak beres. Meskipun mereka tidak tahu apa itu, mereka hanya merasa ada tekanan aneh yang membuat bulu kuduk berdiri. Goku tidak perlu bergerak. Kehadirannya saja sudah cukup untuk mengganggu keseimbangan energi di Metropolis. Di sudut lain kota, di sebuah laboratorium canggih yang tersembunyi, alarm mulai berbunyi nyaring. Layar monitor menampilkan lonjakan energi yang belum pernah tercatat sebelumnya. Seorang pria jenius dengan kepala botak dan tatapan dingin menatap data itu dengan penuh minat. Energi apa ini? Bukan dari Krypton. Bukan juga si alien itu. Ini sesuatu yang baru, sesuatu yang murni, gumamnya pada diri sendiri. Senyum licik mulai terbentuk di wajahnya. Lex Luthor, musuh bebuyutan Superman, baru saja menemukan mainan baru. Dia tidak tahu siapa atau apa yang menyebabkan lonjakan energi ini. Tapi dia tahu satu hal.
kekuatan ini bisa dia manfaatkan. Kehadiran Goku di Metropolis bukan hanya menarik perhatian para pahlawan, tapi juga para penjahat paling cerdas dan berbahaya. Sementara itu, di lorong-lorong gelap kota, kejahatan tidak pernah tidur. Sekelompok perampok bersenjata canggih baru saja keluar dari sebuah bank, membawa tas penuh uang. Tiba-tiba, mereka berhenti. Udara di sekitar mereka menjadi berat. Salah satu dari mereka menoleh ke belakang dan melihat sesosok bayangan kecil di ujung gang. Itu adalah seorang anak laki-laki yang sedang menangis karena kehilangan balonnya. Tapi bukan itu yang membuat mereka takut. Di belakang anak itu, sebuah aura keemasan tipis mulai terbentuk di sekitar Goku yang sedang berjalan mendekat. Dia tidak terlihat marah, hanya penasaran. "Hei! Kenapa kalian menodongkan benda aneh itu? Apa itu makanan?" tanya Goku dengan polosnya sambil menunjuk ke senjata laser mereka. Para perampok itu hanya bisa terdiam, merasakan kekuatan luar biasa yang terpancar dari pria berambut aneh di depan mereka. Kekuatan yang membuat senjata canggih mereka terasa seperti mainan anak-anak. Di atas langit Metropolis, Superman sedang berpatroli seperti biasa. Pendengarannya yang super tajam menangkap suara getaran aneh di seluruh kota, dengungan energi yang tidak biasa. Dia terbang lebih rendah, mencoba mencari sumbernya. Matanya yang memiliki penglihatan X-ray memindai kota, dan dia melihatnya, seorang pria dengan pakaian oranye yang aneh, dikelilingi oleh aura energi yang sangat besar. Superman tidak merasakan niat jahat darinya, tapi kekuatan sebesar itu tidak bisa diabaikan. Siapa dia? Dari mana asalnya? Apakah dia teman atau lawan? Superman memutuskan untuk mendekat dengan hati-hati. Dua kekuatan terbesar dari dua alam semesta yang berbeda akan segera bertemu. Namun mereka belum menyadari bahwa musuh yang sebenarnya sedang mengamati dari bayang-bayang, menunggu saat yang tepat untuk menyerang. Kembali ke Lex Luthor di laboratoriumnya. Dia memperbesar citra satelit dan melihat Goku dengan jelas. Analisis komputernya menunjukkan bahwa tingkat kekuatan pria ini berada di luar skala. Luar biasa, kekuatan seperti ini tidak seharusnya ada. Ini adalah anomali, sebuah variabel tak terduga yang bisa menghancurkan segalanya, atau memberiku kemenangan mutlak, kata Luthor. Dia mulai mengetik dengan cepat di keyboardnya. Mengaktifkan protokol rahasia. Sebuah pintu baja tebal di sudut laboratorium terbuka, memperlihatkan sesosok makhluk besar yang mengerikan, hasil eksperimen genetik terlarang. Makhluk itu, yang dikenal sebagai Doomsday, mulai bergerak. Luthor tersenyum. Mari kita lihat bagaimana pahlawan baru kita ini menangani sedikit kekacauan. Dia tidak berniat melenyapkan Goku. Setidaknya belum. Dia hanya ingin menguji kekuatannya, mengumpulkan data, dan melihat bagaimana Superman akan bereaksi terhadap ancaman baru ini. Di jalanan, Goku masih berhadapan dengan para perampok. Dia dengan mudah melucuti senjata mereka tanpa menyentuhnya, hanya dengan sedikit hembusan energi dari jarinya. Para perampok itu lari ketakutan, meninggalkan tas uang mereka. Goku memungut tas itu dengan bingung. Kertas-kertas ini sepertinya penting bagi mereka. Tepat pada saat itu, Superman mendarat dengan lembut di hadapannya. "Berhenti di sana," kata Superman dengan suara tegas, namun tenang. "Aku tidak tahu siapa kau, tapi di kota ini, kami tidak menyelesaikan masalah dengan cara seperti itu." Goku menatap pria berjubah merah di depannya. Dia bisa merasakan kekuatan yang luar biasa dari Superman, tapi energi itu terasa berbeda. Murni, stabil, dan penuh harapan. "Wow! Kamu kuat sekali. Apa kamu mau bertarung denganku?" tanya Goku dengan senyum lebar. Matanya berbinar penuh semangat. Superman sedikit terkejut dengan reaksi itu. Ini bukan reaksi seorang penjahat. Sebelum Superman bisa menjawab, tanah di bawah mereka bergetar hebat. Sebuah ledakan besar terjadi beberapa blok dari sana, menghancurkan sebuah gedung. Asap dan debu membubung ke udara. Dari tengah puing-puing, sesosok makhluk abu-abu raksasa dengan tulang menonjol keluar dari tubuhnya muncul. Doomsday telah dilepaskan. Teriakan panik warga sipil terdengar di mana-mana. Superman langsung menoleh, wajahnya menjadi serius. "Kita lanjutkan ini nanti," katanya pada Goku.
lalu langsung terbang secepat kilat menuju sumber kekacauan. Goku menatap ke arah makhluk mengerikan itu. Dia bisa merasakan aura kebencian dan kehancuran murni yang tak terbatas darinya. Ini adalah jenis musuh yang dia kenal. Monster yang hidup hanya untuk menghancurkan. Senyum polosnya perlahan memudar, digantikan oleh tatapan serius seorang pejuang Xian. Dunia ini mungkin baru baginya, tapi ancaman seperti ini adalah sesuatu yang dia pahami. Goku tidak tahu siapa Superman atau siapa Lex Luthor. Dia juga tidak tahu kenapa dia ada di sini. Tapi satu hal yang pasti, ada orang-orang tak berdosa dalam bahaya, dan ada monster yang harus dihentikan. Tanpa ragu, dia mengumpulkan energinya. Aura keemasan mulai menyelimuti tubuhnya. Rambutnya perlahan berubah warna dan berdiri tegak. Transformasi Super Saiyan dimulai. Energi yang dilepaskan begitu besar, bahkan lebih besar dari lonjakan awal yang terdeteksi. Di markasnya, Luthor tertawa puas. Bagus, bagus sekali. Tunjukkan padaku semua kekuatanmu. Di sisi lain, Superman yang sedang menghadapi Doomsday merasakan gelombang energi luar biasa dari belakangnya. Dia menoleh dan melihat bola cahaya keemasan yang menyilaukan. Pertarungan sesungguhnya akan segera dimulai. Goku, sang pejuang dari alam semesta lain, kini telah menemukan panggung barunya. Musuh-musuh mulai bermunculan, dan Metropolis akan menjadi saksi dari pertempuran yang belum pernah ada sebelumnya. Bersiaplah, karena ini baru permulaan. Apa yang akan terjadi saat kekuatan Super Saiyan beradu dengan amukan Doomsday? Dan bagaimana Superman akan bereaksi melihat kekuatan sejati Goku? Semua itu akan kita saksikan di part kedua. Jangan lupa subscribe dan nyalakan notifikasinya agar tidak ketinggalan kelanjutan ceritanya. Terima kasih sudah menonton. Doomsday muncul, dan Goku bersama Superman siap menghadapi ancaman terbesar. Di tengah hiruk-pikuk Metropolis, sebuah retakan dimensi yang aneh membawa Goku ke dunia yang sama sekali baru baginya. Dunia Superman. Baru saja tiba, Goku masih mencoba memahami di mana ia berada. Bangunan pencakar langit yang menjulang tinggi, mobil-mobil terbang yang melintas cepat, dan keramaian kota yang tak pernah berhenti. Semua ini terasa asing, berbeda dengan pegunungan Paozu atau bahkan West City. Ia merasakan energi yang sangat kuat di sekelilingnya, tetapi energi ini terasa berbeda dari ki yang biasa ia deteksi. Ini adalah energi harapan, energi dari seorang pahlawan yang menjaga kota ini. Tiba-tiba, tanah bergetar hebat, teriakan panik menggema di seluruh penjuru kota. Dari kejauhan, sebuah kawah besar terbentuk di tengah jalan raya, dan dari dalamnya muncullah sosok mengerikan yang diselimuti debu dan aura kehancuran. Tulang-tulang tajam menonjol dari tubuh abu-abunya yang besar dan berotot. Matanya menyala merah penuh kebencian. Itu adalah Doomsday, makhluk legendaris yang namanya saja sudah cukup untuk menimbulkan ketakutan di seluruh metropolis. Ini bukan sekadar penjahat biasa. Ini adalah kekuatan alam yang didorong oleh hasrat untuk menghancurkan segalanya. Superman, sang Man of Steel, langsung melesat ke lokasi kejadian. Wajahnya yang biasanya tenang, kini menegang. Ia tahu persis ancaman apa yang dihadapinya. Doomsday adalah satu-satunya makhluk yang pernah benar-benar mengalahkannya, bahkan merenggut nyawanya di masa lalu. Pertarungan itu meninggalkan bekas luka yang dalam, bukan hanya pada kota, tetapi juga pada batinnya. Menghadapinya lagi adalah seperti menghadapi mimpi buruk terburuknya yang menjadi kenyataan. Sementara itu, Goku, yang merasakan lonjakan energi negatif yang luar biasa besar, langsung terbang menuju sumber kekacauan. Energi yang mengerikan. Aku belum pernah merasakan hal seperti ini sebelumnya, gumamnya pada diri sendiri. Dari kejauhan ia melihat Superman sedang menahan pukulan dahsyat dari Doomsday. Dampaknya menciptakan gelombang kejut yang menghancurkan jendela-jendela gedung di sekitarnya. Superman terlempar, menabrak sebuah gedung dengan keras. Goku mendarat dengan ringan tak jauh dari sana. Ia melihat Superman bangkit dari puing-puing. Sedikit terguncang tapi tidak menyerah. Di depan mereka, Doomsday meraung sebuah suara yang terdengar
seperti gabungan gempa bumi dan badai. Goku bisa merasakan kekuatan destruktif murni yang terpancar dari makhluk itu. Tidak ada pikiran, tidak ada strategi, hanya naluri untuk memusnahkan. "Hei, kamu baik-baik saja?" tanya Goku sambil mendekati Superman. Superman menoleh, sedikit terkejut melihat orang asing dengan pakaian oranye yang aneh. "Siapa kamu? Menjauhlah dari sini. Makhluk ini terlalu berbahaya." Goku hanya tersenyum tipis. "Namaku Goku. Dan sepertinya kamu butuh bantuan." Makhluk itu, auranya sungguh luar biasa jahat. Sebelum Superman bisa menjawab, Doomsday melompat ke arah mereka. Dengan kecepatan kilat, Goku mendorong Superman ke samping dan menahan serangan itu dengan kedua tangannya. Pukulan Doomsday begitu kuat hingga membuat Goku terdorong mundur beberapa meter. Kakinya menggores aspal di bawahnya. "Wow, kuat sekali!" seru Goku, matanya berbinar karena tantangan. Superman terperangah. Orang asing ini baru saja menahan pukulan dari Doomsday, pukulan yang bisa meratakan seluruh blok kota hanya dengan tangan kosong. Ia bisa melihat aura emas tipis mulai menyelimuti tubuh Goku. "Kita tidak bisa bertarung di sini. Terlalu banyak orang," kata Superman. Matanya memindai sekitar, memastikan warga sipil sudah dievakuasi. Goku mengangguk mengerti. "Kalau begitu, kita bawa pertarungan ini ke tempat lain?" Dengan teriakan keras, Goku meningkatkan ki-nya, berubah menjadi Super Saiyan. Rambutnya berubah menjadi emas, dan aura emas yang menyala-nyala menyelimuti tubuhnya. Energi yang meluap itu begitu kuat hingga membuat udara di sekitarnya bergetar. Superman merasakan gelombang energi itu. Ini bukan sihir, bukan pula energi kosmik yang ia kenal. Ini adalah sesuatu yang murni, kuat, dan terasa hidup. Ia menyadari bahwa pria di hadapannya ini bukanlah manusia biasa. Doomsday, yang tampaknya terusik oleh ledakan energi Goku, mengalihkan perhatiannya sepenuhnya pada Sion itu. Ia meraung dan menyerang Goku dengan membabi buta. Goku dengan gesit menghindari setiap pukulan, tendangan, dan serangan brutal. Setiap serangan Doomsday yang meleset, menghancurkan apapun yang ada di belakangnya, mengubah jalanan menjadi serpihan beton dan logam. Melihat kesempatan, Superman terbang ke atas dan menembakkan heat vision-nya ke punggung Doomsday. Sinar merah membara itu menghantam kulit abu-abunya yang keras, tetapi Doomsday tampaknya tidak terpengaruh sama sekali. Ia hanya sedikit terhuyung sebelum berbalik dan melompat ke arah Superman. Goku tidak membuang waktu. Ia menggunakan instant transmission, muncul di belakang Doomsday, dan mendaratkan tendangan keras di punggungnya, mengirim monster itu kembali jatuh ke tanah. "Dia sangat tangguh. Serangan biasa sepertinya tidak mempan," kata Goku pada Superman yang kini melayang di sampingnya. "Dia beradaptasi," jelas Superman. "Setiap kali dia terluka, dia akan beregenerasi dan menjadi kebal terhadap apapun yang melukainya. Kita tidak bisa menggunakan serangan yang sama 2 kali." Goku tersenyum. "Jadi, begitu? Menarik. Artinya kita harus terus menjadi lebih kuat dan lebih cepat darinya." Di bawah mereka, Doomsday bangkit sekali lagi. Tulang-tulang yang lebih tajam dan lebih besar kini tumbuh dari punggung dan bahunya. Ia telah beradaptasi dengan serangan fisik Goku dan heat vision Superman. Raungannya semakin keras, semakin penuh amarah. Saat mereka bersiap untuk serangan berikutnya, sesuatu yang luar biasa terjadi. Aura emas Goku yang berapi-api mulai beresonansi dengan energi matahari yang tersimpan di dalam sel-sel Superman. Cahaya biru lembut mulai memancar dari tubuh Superman, berpadu dengan aura emas Goku. Gabungan dua energi ini menciptakan getaran aneh yang terasa di seluruh metropolis. Langit di atas mereka seolah-olah beriak, dan tanah di bawah mereka bergetar, bukan karena kehancuran Doomsday, tetapi karena kekuatan dua pahlawan ini yang mulai selaras. "Aku bisa merasakan kekuatanmu," kata Superman. Matanya sedikit melebar karena takjub. "Ini belum pernah terjadi sebelumnya." "Aku juga." "Energimu terasa hangat dan penuh harapan." "Mari kita gabungkan kekuatan kita," balas Goku. Semangatnya semakin membara. Mereka saling mengangguk. Ini bukan lagi pertarungan Superman seorang diri atau tantangan bagi Goku. Ini adalah pertarungan mereka berdua dengan satu tujuan,
mereka melesat turun bersamaan. Superman di sisi kiri, Goku di sisi kanan. Mereka bergerak serempak. Sebuah tarian kekuatan dan kecepatan yang sempurna. Goku melepaskan rentetan pukulan cepat, memaksa Doomsday untuk fokus bertahan. Sementara perhatian monster itu teralihkan, Superman menghantamnya dari sisi lain dengan kekuatan penuh, cukup untuk mengangkat monster seberat beberapa ton itu dari tanah. Sebelum Doomsday bisa pulih, Goku sudah ada di atasnya, menyiapkan sebuah Kamehameha Kami. Hami. Energi biru yang terkumpul di telapak tangan Goku tampak berbeda. Energi itu bercampur dengan secercah cahaya keemasan dan biru dari aura gabungan mereka. Superman memahami apa yang harus dilakukan. Terbang di atas Goku dan melepaskan hembusan napas bekunya, memperlambat gerakan Doomsday yang mencoba bangkit. Goku melepaskan gelombang energi dahsyat itu. Sinar Kamehameha yang lebih besar dan lebih kuat dari biasanya menghantam Doomsday telak, mendorongnya hingga bermil-mil jauhnya, keluar dari kota dan mendarat di gurun terpencil. Ledakan besar mengguncang cakrawala, menciptakan awan jamu raksasa di kejauhan. Untuk sesaat, keheningan menyelimuti metropolis. Goku dan Superman melayang di udara, terengah-engah. Aura gabungan mereka perlahan mereda. Kita berhasil. Untuk saat ini, kata Superman, menatap ke arah ledakan di kejauhan. Dia akan kembali kan? Tanya Goku. Sudah bisa merasakan energi Doomsday yang perlahan mulai bangkit kembali, bahkan lebih kuat dari sebelumnya. Ya? Dia selalu kembali, jawab Superman dengan wajah serius. Dan pertarungan berikutnya akan lebih sulit. Goku menatap Superman. Senyum penuh semangat kembali terukir di wajahnya. Bagus, aku suka tantangan. Di tengah gurun yang hancur, mata merah Doomsday menyala kembali di dalam kawah berasap. Ia tidak hanya selamat, tetapi ia juga telah belajar. Ia telah merasakan kekuatan dua dunia yang bersatu. Dan kini, ia beradaptasi untuk menghancurkan keduanya. Pertarungan yang sesungguhnya baru saja akan dimulai. Kekuatan gabungan Goku dan Superman akan benar-benar diuji hingga batas maksimalnya. Apa yang akan terjadi selanjutnya saat Doomsday kembali dengan kekuatan yang lebih mengerikan? Bisakah kolaborasi dua legenda ini mencapai tingkat kekuatan baru untuk mengalahkannya? Semua akan terungkap di part ketiga. Jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar kamu tidak ketinggalan kelanjutan ceritanya. Terima kasih sudah menonton.